Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nazamnya dibuka dulu. Dibaca sampai 10 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu alhamdulillahi munzuri alhamdulillahi sirabil mubadi summa salatu ma'as salami ala nabi wa alihil kirami ibda bima bil aini qata alaqa illa qamarul laiti summa lahiqa mu'atuhu urfan luyunum wasala wasiyatun mujazatun falwarosa asbabul walanika wan nasab fadihatul islami summa qad hajab qadrun warikun waqtilafud dini warindatun wadaurum bil yaqini az-zawju wabnul wabnu amun abu wal aku wabnu wa amun wabanu makna wa bintu zawja wa bintu bintumma udun darja ya kudukulan awli bakin asibu walil makharijil kurudu tashabu wanisku fi masalatin tusnaini salah satu lisulsi wa sulsaini. Langsung dibuka yang buku hijau. Kemarin silsilahnya sudah, silsilahnya. Ya, bon. Disimpan dulu. Nanti setelah kita pelajari yang asal masalah, kemudian kita mulai ngitung permasalahan-permasalahan ahli waris masing-masing. Halaman 15. 4 perbandingan untuk membuat asal masalah. Ini salah satu istilah ya, atau salah satu mustolah yang digunakan dalam ilmu waris. Ada namanya asal masalah. Asal masalah ini adalah suatu angka ya, yang digunakan fungsinya untuk membagi tirka. Dan asal masalah ini dibuat berdasarkan perbandingan dari masing-masing furudul muqad dari pembandingnya, dari penyebutnya. Kan kalau bilangan pecahan itu kan umpama 1/2, satunya itu disebut satu apa? Angka pembilang, 2-nya disebut angka apa ya? Nah, asal masalah itu dibuat dari memperbandingkan penyebut-penyebut yang ada di furudul muqad, yang nanti fungsi dan tujuannya untuk bagi tirka. Yang setelah dibagi tirka, nanti angka hasil pembagian antara tirka dengan asal masalah ini digunakan untuk mengalihkan hasil siham masing-masing. Ya, nanti jadi ada istilah asal masalah, ada istilah siham. Kalau kemarinnya kita baru belajar furudul muqaddarah. Ada berapa itu furudul muqaddarah kemarin? Ada 6. Ya. Oh, sekarang perbandingan buat asal masalah. Sebenarnya kalau di baitnya sampean di nadoman itu agak loncat ya. Loncatnya itu di bait ke-50. Jadi loncatnya ke bait 50. Taksilul masalah wa tasqihuha. Itu. Makanya nanti aja untuk ada 4 asal masalah ya, sebutannya ada 4 mumasalah atau ada 4 cara. Satu namanya mumasalah. Mumasalah itu kalau dalam warisan atau dalam furudul muqaddarah itu ahli warisnya, penyebut furudul muqaddarah di ahli waris itu angkanya sama. Kalau setengah ya sama setengah. Kalau 1/6 berarti sama 1/6. Jadi 2 sama 2, 6 sama 6. Nah contohnya di bawah itu.
ada ahli waris hanya terdiri dari Zaud sama ukhtun syaqiqah yang masing-masing dapat setengah sama setengah. Itu kan 2 sama 2. Lah 2 diperbandingkan angka 2 jadinya berapa? Ya jadinya diambil salah satu aja. Ya diambil 2 itu. Bukan ditambah, bukan dikalikan, bukan di KPK kan, bukan. Karena angkanya sama ya langsung 2 itu digunakan. Lah untuk apa? Nah itu 2-nya nanti fungsinya kan ketika kita kan awalnya nulis ahli warisnya dulu nggih. Zaud kita tulis dulu. Ukhtun syaqiqah kita tulis dulu, wis. Habis itu kita kan lihat di tabel hijau, Mbak. Nah, di tabel hijau ini yang tengah ini. Nah, ini kan ada tabel hijau. Kita lihat di situ. Zaud dapat berapa? Zaud itu potensinya cuma dapat 2 kan? Setengah atau 1/4. Kalau si mayitnya, ini berarti yang mayit kan zaujahnya. Kalau si mayitnya itu nggak ada anak, di ahli waris ini nggak ada anak sama sekali, nggak ada anaknya mayit sama sekali, maka zauj dapat setengah. Kalau mayitnya punya anak, zauj cuma dapat 1/4. Nah, ketika di sini tidak ada ibnun atau bintu, sehingga ataupun ibun-ibunin ya, nggak ada waris lah pokoknya. Nah, sehingga zaujnya cuma dapat atau justru dapat setengah, bukan cuma. Paling tinggi zauj itu ya setengah. Terus sama ukhtun syaqiqah, saudara perempuannya si mayit, saudara kandung, perempuan kandungnya si mayit ini. Lah dia juga dapat setengah. Lah angka penyebutnya kan 2 sama 2, ya kan? Lah 2 sama 2 diperbandingkan, terus akhirnya dapat 2. Lah asal masalah itu biar nanti gampang nulisnya, ditaruh di atas. Berarti atas ini namanya asal masalah. Nggih. Jenengan coret-coret iki gak apa-apa iku bukune sampean dhewe gak nyele iku. Sampeyan tulisi asal masalah itu. Kan ada kotak kosong itu. Nah, 2 itu nanti digunakan untuk apa? Nah, itu kita gunakan kayak hitungan matematika. 2 kita ke zauj dulu. Jadi kan kita zauj sama ukhtun setengah. Kan ada ditulis ini dulu, terus ditulis furudul muqaddarahnya 2 sama 2 dapatnya 2. 2 ini namanya asal. 2 dibagi 2 dikali 1 berapa? 1. 2 dibagi 2 kali 1. 1. Nah, nanti Mbak, hitungan warisan yang benar atau hitungan yang normal itu jumlah sihamnya namanya jumlah siham. Ini namanya siham. Ini sihamnya zauj. Siham itu bagian, Mbak. Ini sihamnya ukhtun syaqiqah. Gitu loh. Jadi yang atas namanya asal masalah. Nah, normalnya atau idealnya jumlah siham harus sama dengan asal masalah. Kalau tidak sama, nanti terjadi masalah. Nanti ada terjadi masalah, entah itu masalah aul atau masalah rot gitu. Tapi kalau hitungannya sampai normal, ini mesti sama. Jumlah di bawah sama. Nah, ini kan asal masalah. Gunanya untuk apa? Untuk bagi tirka. Tirkanya ternyata 35 juta, Pak. Maka 35 juta dibagi 2. Dapatnya berapa? Ayo, 17,5. Maka 17,5-nya dikalikan masing-masing siham. Berarti jumlah masing-masing siham ini perkaliannya sama semua. 17,5 yang membedakan nanti sihamnya. Ini kebetulan karena sama, maka nanti dapatnya sama. Tengge. Jadi ini istilah-istilah. Di sini asal masalah. Ini namanya apa kemarin apa? Ayo, yang perperan itu namanya apa? Mangus kan. Furudul yang bawah namanya jumlah siham. Hasil dari perperan ini setelah perperan ini namanya apa? Siham. Mantap nggih. Ini kok saya nggak usah bolan-balen ya, nanti ketika kasus, nanti ketika saya ngabsen soal, Mbak, sihamnya berapa? Jumlah sihamnya berapa? Anunya berapa ngoten. Jadi sudah nggak nyebutkan anunya, ikinya apa nggak pakai. Jadi nanti ketika hitung-hitungan sampai ngitung saya yang nanya ilisan, nggak usah pakai nulis papan. Kalau hitungannya masih ahli warisnya masih
sedikit-sedikit. Yang mulai nulis di papan itu kalau nanti sudah banyak ahli warisnya. Yang kedua, ada namanya perbandingan, itu caranya mudakhalah. Mudakhalah itu berarti angkanya kan nggak sama, nggih. Angka furudul muqaddarah satu ahli waris dengan ahli waris yang lain nggak sama. Penyebutnya itu loh, penyebutnya nggak sama. Tapi angka yang besar bisa dibagi angka yang kecil. Yang besar bisa dibagi yang kecil. Contohnya ini, ada mayit mati meninggalkan 3 ahli waris. Ada zaujah, ukhtun syaqiqah sama amun syaqiq. Zaujah, ukhtun sama amun syaqiq. Zaujah dapat berapa? Dapat 4. 4. Ukhtun syaqiqahnya? 2. Amun syaqiqnya? Coba. Nah ini loh Pak, yang perlu jenengan perhatikan itu yang furudul muqaddarahnya, yang asal nggak usah. Ini berarti angka 4 sama angka 2. Ini kan nggak sama angkanya. Ada yang besar, ada yang Kecil. Tapi yang besar bisa dibagi yang Kecil. 4 dibagi 2 berapa? 2. Bisa dibagi ya. Artinya bisa dibagi itu tidak timbul pecahan lagi. Bisa dibagi itu artinya dibagi habis, nggak berbentuk pecahan. Angka bulat, bilangan bulat kalau sebutannya ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Asal masalahnya diambil dari apa? Dari angka yang terbesar. Nanti cara ngitungnya, cara ngitung sihamnya 4 dibagi 4 kali 1. 4 dibagi 2 kali 1. Nah, normalnya jumlah siham kan harus sama. Jumlah siham harus sama. Ini 1, ini dapat 2. Asobe itu kan namanya sisa. Asal masalahnya 4 punya ini, 1 punya ini, 2 tinggal berapa? 1. Ini namanya asobe, sisanya. Sehingga nanti jumlah sihamnya tetap sama antara atas dengan bawah. Yang 35 juta, 100 juta atau bahkan mungkin 1 miliar itu namanya tirkah atau warisan. Sebetulnya satu-satu aja wis kalau usah kayak. Terus halaman 16. Yang ketiga. Asal masalah ketiga namanya muwafaqah. Muwafaqah itu dua angka penyebut atau angka penyebutnya furudul muqaddarah dari ahli waris bukan angka yang sama. Wis. Tidak kayak tadi 2 sama 2. Angkanya nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang besar nggak bisa dibagi yang kecil, nggak bisa dibagi habis. Kalau ini kan bisa dibagi. Tapi baik angka yang besar maupun yang kecil itu punya faktor yang sama. Punya angka faktor yang sama. Nah, atau bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti kan faktornya. Nah, contohnya ini, di bawahnya ini. Maka cara membuat asal masalahnya gimana itu? Dengan mencari angka yang bisa dibuat membagi angka-angka tersebut, ya tidak hanya 2, mungkin ada 2 atau lebih. Lalu hasil pembagiannya dikalikan dengan angka yang dibagi secara silang, nanti baginya silang. Dan hasilnya menjadi asal masalah. Contohnya yang di bawah. Ada ahli waris atau mayit meninggalkan ahli waris berupa zauj, abun sama ibnun. Ibnu dapat asabah, berarti nggak usah dihitung. Tinggal furudul muqaddarah yang dari zauj sama fard. Kalau furudul muqaddarah sebenarnya banyak. Furudul muqaddar itu kan jamak dari fardul muqaddar, al-fardul muqaddar. Kalau satu namanya al-fardul muqaddar. Kalau banyak namanya al-furudul muqaddar. Ini lebih dari. Nah,
Faradnya zauj itu 1/4. Faradnya abun 1/6. 4 yang dilihat penyebutnya nggih yang bawah. 4 sama 6 bukan angka yang sama. Yang ada yang kecil ada yang besar. Yang kecil 4, yang besar 6. Dan yang 6 ini nggak bisa dibagi 4, dibagi secara bulat nggak bisa. Tapi 4 sama 6 ini punya faktor yang sama. Berapa faktornya? 2. Maka nanti ya angka untuk mencari asal masalnya yaitu dibagi faktornya lalu dikalikan secara silang. Nah ini. Zautnya kan 4. Atau tak tulis berdasarkan contoh ini yang atas itu. Abunnya 6. Zautnya 4. Ini cara melihatnya ke sana, Mbak ya. Beda kayak tulisan Indonesia Latin ke sana. Ini lihatnya ke sana. 6 dibagi faktor yang sama. Berapa tadi faktor yang sama? Berarti ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. 6 bagi 2. 4 bagi 2. Ya, terus. Dikali secara silang. Hasil pembagian tersebut, ini kan hasil. Dikalikan dengan angka yang dibagi secara silang. Berarti 3 ini dikali dari mana 4-nya? Dikali 2-nya dikali dari mana 6? 3 kali 4 berapa? 2 kali 6? 12. Nah, mesti sama kan? Nah, maka inilah yang nanti dibuat asal masalah. Oh. Nanti banyak seperti itu, muwafaqah banyak. Terus kemudian mubayana, ada cara mubayana. Mubayana ini masing-masing farad, ya tahu ya kalau saya bilang farad ya, perperan itu loh. Masing-masing farad angkanya berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar nggak bisa dibagi yang kecil. Dan masing-masing farad nggak punya faktor yang sama, beda faktor. Maka caranya untuk mencari asal masalah gimana? Langsung dikalikan. Nah, cara paling enak itu atau cara yang pasti benar itu pasti mubayyan. Pasti mubayyan. Baik itu mudakhalah. Nek mu masalah wis karuan, angkanya kan cuma 1. Kalau mudakhalah atau yang tadi muwafaqah itu menggunakan cara mubayyanah pasti benar. Cuma angkanya menjadi lebih besar. Cuma itu toh. Tapi pasti benar. Nanti ya saya contohkan. Contohnya yang mubayyanah yang normal dulu. Di halaman 17 dilihat. Ada mayit meninggalkan ahli waris berupa zaujah, sama amun syakik. Zaujah faradnya 1/4, 1/3, amun syakik asobah. Penyebutnya zaujah berapa? 4 penyebutnya 4. Penyebutnya faradnya 3. 4 sama 3 angkanya sama nggak? Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar 4 nggak bisa dibagi 3 secara habis bulat nggak bisa. 4 dan 3 tidak punya faktor yang sama. Maka caranya 4 sama 3 langsung dikalikan. 4 kali 3 12. Angka ini Nduk, jenengan atau metode mubayyanah ini jenengan pakai di muwafaqah atau di mudakhalah bisa. Tapi menjadi lebih besar. Contoh di muwafaqah tadi yang nomor 3. Itu kan angkanya 1/4 sama 1/6. Ketemunya kalau kita ngitung muwafaqah ketemu asal masalahnya cuma 12. Kalau kita mubayyanah kan langsung kita kalikan 4 kali 6 24 bisa tapi lebih besar. Mestine iso dadi 12 tapi
jadi 24, tapi benar. Nanti hasilnya tetap sama tuh. Contoh ya. Nanti hasil yang penting itu hasil tirkah yang didapatkan masing-masing ahli waris itu pasti sama. Meskipun nanti pembaginya atau asal-asalnya berbeda. Yang penting caranya benar untung ya. Kayak ini ya, Zaud sama Abun Ibnun. Zaud, Abun, Ibnun. Kita pakai muwafaqah dulu ya. 1/4, 1/6 sama asobah. Tadi normalnya 12 kan kalau kita pakai muwafaqah ya. 12 bagi 4 kali 1 12 bagi 6 kali 1 3 sama 2 5. Padahal asal maksudnya 12. Sisanya kakek nembegi. Kedua siapnya harus sama. 12 ya. Ini umpama kita buat contoh tirkanya 48 juta. 48 juta dibagi 12 4 loh. Kali 4 ya. Kali 4 juta semuanya. Nah, 3 kali 4 12. 2 kali 4 8 juta. 7 kali 4 Kode, kamu lihat, nanti Ibnun dapatnya 8 juta, Abunnya 8 juta, si Zaudnya 12. Coba sekarang kita pakai yang cara mubayana, dikalikan 4 kalikan berapa? 24. Berarti nanti ininya siapnya mesti berubah. Ininya juga berubah, tapi ininya mesti tetap. Yes. 24 bagi 4 kali 1 6. 24 bagi 6 kali 1 4. 6 sama 4 10. Masalahnya 24 Zero. Yes. 48 juta dibagi 24 2 juta. Jangan cuma 2 juta. 6 kali 2 4 kali 2 14 kali 2 tetap sama. Begitu juga dengan nanti mudakhalah. Jadi cara yang paling benar atau cara yang pasti benar itu pasti pakai mubayana. Dan kalau nanti umpama jenengan ujian pakai mubayana semuanya, baik itu muwafaqah atau mudakhalah sampai pakai mubayana, enggak apa-apa. Tetap dibenarkan. Karena nanti hasilnya mesti sama. Hasil yang didapatkan ahli waris itu mesti sama, nggak akan berubah. Hanya saja bedanya nanti asal masalahnya membengkak, tapi nanti perkalian dari siangnya kecil. Tapi kan dikali 4 kalau dikali 4. Sekarang lanjut ke silsilah sampean. Sebelum ke soal ini nanti soal yang ada di Nadom. Nadom ini kan juga termasuk LKS ya. Itu nanti sampean kerjakan di kamar halaman atau besok Ahad kayaknya libur ya. Tirakatan malam 17-an ya. Berarti Sabtu depan nanti kita tanyai satu persatu. Halaman 25 sampai 27. 25 sampai 27. Itu gampang-gampang itu. Iya, sekarang coba mengerjakan silsilah yang punya eksamen sendiri. Sampean mau buat contoh siapa yang meninggal terserah. Kalau saran saya, sampean aja. Contohnya yang meninggal. Nanti ahli warisnya adalah keluarga sampean tuh. Berarti kan ayah, ibu termasuk saudara sampean. Iya nggak apa-apa. Wes, umpama saya gitu. Jadi kan setelah dengan tahu bagan-bagannya, terus nanti umpama saya yang meninggal, berarti kan saya masih punya abun, umpama ya yang abunnya masih ada.
termasuk dapat umun ada. Terus jenengan ada yang bersaudara 2, 3, 4, tulis saja akun sakit itu kan berarti saudara kan. Jenengan punya saudara kandung semua kan? Nggak punya yang seayah seibu nggak ada kan? Kemarin saya tanyai katanya insya Allah nggak ada yang cerai terus nikah lagi, nggak ada orang tuanya kan? Atau meninggal terus nikah lagi punya anak, ada nggak? Nggak ada ya, berarti kan saudaranya itu kandung semua, menurut. Kalau kandung semua kan berarti sakit atau sakiko, ya kan? Kalau laki, kalau saudaranya sampean laki-laki berarti sakit, pakai kode kof. Jadi kalau saya punya kakak laki-laki atau adik laki-laki berarti nonton. Ini kalau saya punya mbak atau adik perempuan berarti gini. Nah, tinggal jumlahnya berapa? Kalau satu ya satu. Ya saya tulis kalau satu. Kalau umpama dua ya ditulis dua. Beda loh. Kalau dua sajanya itu tani, tani. Tapi nggak usah pakai dasarnya. Yang penting kodenya. Ininya dua. Kalau ininya sakikonya apa? 3 ya 3. Tapi kalau satu nggak usah tulis normal. Nanti di sini baru diisi furudul muqaddarahnya. Di sini asal-asalannya. Nanti di sini siang-siangnya, di sini jumlah siang. Wes, hitung itu aja dulu, nggak usah pakai tirkanya berapa, nggak usah. Karena harus bisa menentukan ini ahli warisnya sampean. Kalau saran saya sampean aja. Tapi kalau sampean benci sama adik sampean ya, adik sampean bisa contoh. Bene sampean mau angkel, Mbak sampean tak gawe contoh meninggal nang pelajaran waris. Ya terserah sampean. Ini kan contoh kan mendoakan ya. Jenengan pernah tak kasih tahu gak bahwa kenapa sih ilmu waris atau faraid ini harus diajarkan di kelas aliyah atas, baik kelas 2 aliyah atau kelas 3 aliyah? Karena itu kesiapan jenengan secara mental maupun psikologis. Karena kalau diajarkan ke anak sanawiyah itu dirasa oleh guru-guru kami ya, itu dirasa belum cukup matang untuk belajar faraid. Bukan masalah hitungannya sulit, enggak. Karena dia akan membayangkan tentang kematian, bukan tentang ilmu warisnya gitu loh. Ini yang kita bayangkan, Dok. Jenengan tuh ngitung warisannya, cara ngitung warisannya, cara proses ngitungnya. Bukan membayangkan, kok nih aku mati terus, kok maaf ibu karo sapa terus, kok adikku kok menguasai kasih sayang, ojo ngono. Jadi bayanganmu bukan kematiannya, tapi cara ngitung warisannya. Kan syariatnya kan ininya. Kalau kematian kan pasti mati semua. Cuma nggak tahu siapa yang duluan gitu, gitu. Ya, jadi filosofinya di situ. Pun silakan dikerjakan. Tak tungguin. Cukup 10 menit. Pakai bahasa Arab ya, pakai pego seperti ini, biar seragam. Cara ngitungnya seragam. Besok ketika ujian ya tetap seperti ini. Silakan. 10 menit cukup. Nanti tak tanya-tanyai satu-satu. Untuk mengetahui berapa-berapanya jenengan bisa lihat yang di tabel hijau. Yang penting tulis dulu ahli warisnya sampean. Ini anak tunggal enak, anak tunggal. Berarti alurnya cuma ayah sama ibu wis enak. Kalau anak tunggal enak. Kemarin kita disuruh nulis paman atau bibi Ustadz. Gak apa-apa kamu tulis, tapi kamu nanti cek di hijau, buku hijau. Apakah paman sama bibi itu termasuk? Nanti kalau memang nggak termasuk nggak jadi tulis nggak apa-apa. Atau kalau kamu tulis ternyata dia nggak dapat mahjub, ya nanti kodenya mim, kode bibi buku kodaronya mim. Bapak kamu tulis amun sakit ada saudaranya anak, ya jadinya mim. Kalau nggak, kalau nanti di tabel hijau nggak ada. Nah, silakan dicek out kakak, ini ada keranjang kuning, ada kudung kuning, ada jas kuning. Nah, ya asal masalahnya kan kamu lihat dari sini angka-angkanya. Kan kamu habis nulis ini, kamu tentukan ini di tabel hijau.
Furudul Muqaddarah. Ayah saya dapat berapa? Kamu baca di Furudul Muqaddarah itu. Ayah saya kalau ada ini berarti sekian, kalau nggak ada ini berarti sekian. Nah, nanti setelah kamu menentukan ini kan baru bisa memperbandingkan. Ini 4 sama 2 sama 6 nanti baru ketemu sini. Itu loh. Mudah ini. Farad itu mudah bukan? Bukan. Farad waris itu anak, itu di situ ada dalam kurung. Ibnun, bintun, anak laki-laki kan? Bintun anak perempuan atau ibnu ibnin cucu atau bintu ibnin atau sampai ke bawah. Bintu ibni, kamu nggak ada kamu belum punya cucu. Belum punya anak, belum punya cucu kamu. Ya ini tak loh, sebenarnya kamu cuma ini tak dulu. Bahkan nanti ayah saudara itu bisa menjadi mahjub karena masih ada, nanti kamu lihat. Jadi yang saudara yang lahir sama kamu kandung itu nanti bisa nggak dapat. Kalau gimana? Terus ini nentuin yang apa namanya? Muqaddar. Ya itu di tabel hijau ini tuh. Ini kan kayak amun ya, kan ada 3 surat. Dalam Kan ada 3. yang amun. Oke. Kamu urutannya dari orang tua dulu, jangan yang terjauh, jangan amun. Umun, abun yang paling dekat dengan sampean. Abun, umun, terus kamu kan punya saudara tadi. Akun sakik berapa, ukun sakiko berapa. Contohnya abun ya. Lihat di semak semuanya abun. Abun di situ kan ada 3 tabel. Kamu kalau nyari urut dari atas dulu. Kalau dari atas itu, oh ini enggak, berarti pindah ke nomor 2. Kalau nomor 2 enggak, pasti nomor 3. Jangan milih itu urut alat tertib. Contohnya, abun nomor 1 kemungkinannya dapat asobah ain. Kenapa dia dalam kondisi bagaimana? Apabila tidak bersama farad waris. Farad waris itu dilihat dari yang zauj itu di atas tabel zauj itu. Farad waris dalam kurung bintun, bintu ibnin, ibnun atau ibn ibnin. Kalau di sini nggak ada bintun, nggak ada ibnun, nggak ada bintu ibnin, nggak ada ibn ibnin, berarti ayah abun dapat ain, dapat asobah gitu. Kalau tidak ada ini tidak bersama, tidak ada. Tapi ternyata kok masih ada bintunnya, ada ibnunnya. Kamu pindah ke bawahnya sudus 1/6 apabila bersama ibnun atau ibnu ibnin. Farad waris yang laki-laki. Ternyata ada farad waris tapi kok perempuan, bintun, maka pindah yang bawahnya. Jadi urut itu nduk. Nggak mungkin. Contohnya gimana? Siapa? Nggak mungkin itu, pasti 1. Nggak mungkin. Itu kondisi itu tidak sama, Nduk. Di baris pertama sama baris kedua itu pasti tidak sama. Jadi kalau kayak yang meninggal saya Ustaz ya. Itu pakai yang asobah. Ayah. Oke. Iya loh, kamu kan belum punya anak. Kan anak ini maksudnya anaknya mayit, bukan anaknya ayah. Loh, kemarin kan tak bilang sih sudut pandangnya itu pakai sudut pandang mayit. Ini kan bapaknya mayit sih, nah. Iya sih. Kan mayitnya kamu. Ini kan bapakmu, ibumu, saudaramu. Bukan di sini kamu. Di keluarga saya ada anak, nang kartu keluarga nang kartu keluarga. Tapi kan ini melihatnya bukan kartu keluarga nih bapakmu. Melihatnya kan kamu sebagai mayitnya ini siapa, kan bukan anakmu ini. Ini kan saudaramu. Ngoten lho, paham nggih? Oh. Gampang itu. Pakai bocoran kok iki pasti makjub ini. Saudara pasti mati. Kenapa? Alasannya kamu lihat dulu nanti di tabel ini. Makanya nggak usah saya nulis suruh amun-amun atau akun
kholun, amatun nggak usah. Atau ibnu amin malah nggak usah, malah kaduan malah. Ustaz, kalau yang umum ya Ustaz. Iya umum. Kan yang pertama kan Apabila bersama atau ada adat ikhwah. Adat ikhwah itu saudara yang lebih dari satu. Ada akhun lebih dari satu. Dua itu termasuk adat. Nah, kalau ternyata saudaranya mayit itu lebih dari satu, maka dia tapi itu kalau ini dapat, kalau ini tidak maju. Nah nanti kamu lihat apakah dia maju apa enggak. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa dulu, biar belajar caranya dulu. Jadi Pak saya kan saya mas satu. Jadi saya itu dapatnya nomor 2. Ibumu bersama kan tidak ada waris ya, atau anak kan nggak ada, cucu juga nggak ada, adat ikhwah nggak ada, saudaranya kan cuma satu. Pindah yang nomor 2. Apa dilihat dulu nomor 2. Apabila tidak bersama, kalau yang sudus itu kan bersama. Kalau ini kan tidak bersama, berarti kan tidak bersama, berarti ya sepertiga. Ya sepertiga. Kalau yang nomor 3 athulutsul baqi itu khusus masalah gorowen, khusus. Sebenarnya itu bagiannya cuma 2. Kalau nggak 1/6, 1/3. Nanti belum, nggak mungkin. Yang sulus wal baqi nggak mungkin. Tak kasih bocoran lagi. Umun itu punya kamu, nggak mungkin, karena kamu belum punya suami istri. Karena kamu bukan punya suami. Atau kamu saya mau pakai contoh suami, monggo nggak apa-apa. Tapi berarti kan suamimu langsung duda. Ya loh, kamu yang mati. Saya pengen punya contoh ya, tapi kamu yang mati buat apa contohnya ada suami? Sebenarnya itu cuma kan suruh ngitung 2 tak loh, abun sama umum, dan insya Allah semuanya jawabannya sama. Coba supaya kamu tahu caranya gimana gitu aja. Ustaz, bentar mau nanya. Ya monggo. Yang umum yang pertama yang Sudus, ya 1/6 sudus. Itu kalau biar bersama para waris atau Adat ikhwah, ya. Itu kan saudara Lebih dari 1. Kalau dia dapat warisan. Kalau dia nggak dapat warisan berarti nggak termasuk. saudara kita. Iya, saudaramu itu nanti dapat warisan nggak? Lihaten di tabel hijau. Lihaten di tabel hijau, kalau yang saudara laki-laki itu nomor 15, kalau yang saudara perempuan kandung ya nomor 10. Wes lihaten. Bisa dapat nggak saudaramu itu? Loh, kamu baca bener-bener. Saudaramu itu pasti dapat nggak kalau dalam kondisi keluarga kamu yang normal? Malas. Bacaan. Dapat yang ketiga. Loh, kamu lihatnya yang mana? Akhun sakik apa ukhtun sakiko? Kamu lihat ukhtun sakiko. Urut dari atas dulu. Mahjub apabila apa itu? Bersama Ibnun, anakmu, bersama anakmu kan nggak ada. Bersama ibnu ibnin, cucu laki-laki, anak laki-laki nggak ada. Bersama apa? Satu lagi. Oh, jadi Ayahmu ada nggak? Lah berarti saudaramu dapat nggak? Nggak dapat. Enggak. Tapi kamu tulis ini kan untuk menunjukkan dia min. Iya loh. Makanya gunanya ilmu waris itu supaya kamu bisa menggenahkan. Samin itu memang termasuk keluarga, bahkan keluarga inti. Tapi dalam ilmu waris kalau masih ada ayah, saudaranya mayit tidak dapat. Jadi cuma kayak membenarkan kalau Iya, enggak dapat. Nanti ketika di soal ini, Mbak, yang saya kasih PR itu, nanti kamu akan juga alami yang sama. Ada yang min, ada yang min. Ya biar sampean tahu, oh itu mimnya kenapa? Oh karena kondisinya seperti ini gitu. Paham nggak? kalau kan saya punya saudara perempuan 2, Ya. berarti kan 2 ukhtun. Iya. Itu nanti harusnya gimana? Kan itu 2/3 kan? Saudaramu dapat nggak? Saudaramu loh. Tanya, saudaramu dapat nggak?
Di sini loh, saudaramu dapat nggak? Betul. Kan dia itu jadi mahjub kan nggak dapat, kodenya mim. Dia nggak dapat apabila di tabel ini ada ibnun, nggak ada ya. Ibn-ibnin nggak ada, tapi ada abun. Kan ada ayahmu. Ayahmu itu memahjubkan saudaramu. Paham nggak? Karena di ahli waris itu masih ada ayah, maka saudaranya si mayit kan termasuk anaknya ayah, meskipun itu termasuk anaknya ayah. Tapi kan itu dia tidak mendapat waris dari ayahnya, tapi dari kamunya. Sehingga dia nggak dapat. Yang paling berat adalah orang tuamu, yaitu ayah dan ibumu saja. Iya, loh, kenapa kita capek-capek nulis? Biar kamu tahu prosesnya dia dapat mem itu kenapa. Ya itu karena itu kondisinya. Insya Allah sama semuanya, nanti jawabannya sama semua. Berarti 500 saudara kalau masih ada ayah itu. Iya, nggak dapat. Baikku mbak, baikku kakak, tetap nggak dapat dia. Kalau yang mati kamu, loh iya loh. Kalau yang mati kan saudaranya. Tapi kalau yang mati ayah, berarti saudara itu statusnya bukan saudara apa? Bintut loh, atau ibnu. Kan kalau kamu punya saudara perempuan kan, ketika kamu meninggal, dia itu nama di ahli waris namanya tun syakiko atau akhun syakik kalau laki-laki. Tapi kalau yang meninggal adalah ayah, saudara termasuk kamu, namanya apa? Atau ibnu kalau laki-laki itu lupa, paham ya? Jadi sudut pandangnya adalah mayit. Sekali lagi sudut pandang, bukan di kartu keluarga. Tapi kalau gini Ustaz, ayahnya meninggal. Terus di sini kita pakai kita meninggal. Jadi kan ada dua yang meninggal. Oh, yang meninggal duluan siapa? Ayahnya dulu. Terus di sini pakai kita. Berarti ayah nggak ada wes. Iya, dapat tuh ibunya sama ayah. Iya. Kalau masih ada ibu, saudara bisa dapat nggak? Bisa. Bisa. Di sini saudara itu menjadi mahjub atau tidak dapat karena masih ada anak atau cucu atau ayah. Ibu tidak bisa memahjubkan saudara sehingga nanti bisa dapat dia. Nah, ngonten. Pun ya, nanti jawabannya sama semua tuh. Bahwa saudaramu 4, bahwa saudaramu 5. Apa mana lek kamu cuma anak tunggal mati sendirian. Terus tinggal ayah sama ibumu. Jawabannya sama semua. Ya. Ini pakai rumus terserah. Duh, bukan rumus terserah. Wes langsung ngasong aja wes langsung. Wes, timbang samen ruwet-ruwet. Nih. Kamu mesti punya ayah kan? Ibu kan? Wes, baiki mbok tulis piro, wes. Terserah ini. Ayah dapat berapa? Kamu lihat tabel. Ibu dapat berapa? Kan lihatnya di atas dulu. Sudus apabila bersama ada bersama itu ya ini ada Ustaz, tapi ini kan nanti ini. Iya kan? Nanti kan dia mahjub, dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Kalau ada farad waris atau adat ikhwah, ibu dapatnya cuma 1/6. Kalau tidak ada farad waris atau ada tapi mahjub, berarti kan nggak ada. Wujuduhu ka'adamihi, maka dia dapat 1/3. Berarti angkanya kan cuma 1 sih untuk menyebutnya 3. Berarti langsung dijadikan yang dihitung dulu yang ada faradnya dulu, yang ada perperannya dulu. 3 bagi 3 kali 1 1. Sisanya berapa? 2. Karena jumlah siang kan ini 0 diistirahat gini aja. Karena ini kan mahjub. Jumlah siam kan harus sama dengan masalah. Wes kabeh jawabane padha kabeh. 3. Iya, asal masalahnya 3. Itu nek ayahnya masih ada. Kalau kamu pakai contoh yang ayahnya sudah nggak ada, berarti nanti saudara ini bisa dapat. Ini kan ada, saya menyinggung nggak ini? Ayahnya ada yang sudah nggak ada? Ada. Ayahnya, yang ayahnya sudah nggak ada.
Nah, berarti nanti ininya beda, Dok. Berarti beda ya, tahu ya. Wes sampean PR ngitung. Nah, sampean. Nah, karena hitungannya beda. Oh ya. Berarti besok yang saya tanyain jenengan dulu, ya hari Sabtu depan. Terus yang lainnya persiapan tak tanyai yang halaman 25 sampai 27. Pacak. Kadang satu anak bisa dapat 2. Itu kan soalnya banyak itu. Berapa itu? 22. Jumlah sampean tak jangkep kan 22 ya? 23, tapi kan sudah ada yang dapat soal besok. Nah, berarti ada yang satu anak bisa dapat 2 soal. Oh, cara ngerjakannya tanya senior-seniornya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatin wa binal husna bi hurmati wa nisati tharibatin wa muhammadin minal Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jurnalnya nggak ada? Ya bisa aja ya, di rapel Sabtu depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.